Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam PPK. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi alternatif, materi tematik, muatan pembelajaran IPA bersama Ibu Yulita. Kita mulai belajar ya. Mengapa harus ada energi alternatif? Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Energi yang tidak diperoleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui suatu saat akan habis. Misalnya, batu bara dan minyak bumi yang terbentuk selama jutaan tahun lamanya. Untuk mengatasinya, kita perlu mengembangkan energi alternatif, misalnya energi yang berasal dari matahari, angin, dan air. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan. Pastinya ramah lingkungan ya. Sumber energi alternatif ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi kekal. Sumber energi alternatif yang bersifat dapat diperbaharui adalah bahan bakar bio atau biofuel yang berasal dari tumbuhan atau limbah pertanian. Sekarang, mari kita bahas satu persatu sumber energi alternatif dan cara penggunaannya masing-masing. Yang pertama adalah matahari. Pernahkah kamu mendengar mobil, kompor, atau kalkulator tenaga surya? Benda tersebut adalah contoh benda yang memanfaatkan energi cahaya matahari sebagai sumber energi. Matahari adalah sumber panas dan energi cahaya yang tidak pernah habis. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi panas matahari salah satunya untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Panel surya dapat menyerap panas matahari bahkan saat cuaca mendung. Wah, hebat ya! Nah, ini adalah contoh panel surya yang memanfaatkan energi panas matahari untuk memanaskan air. Ini juga adalah sebagai contoh salah satu dari panel surya yang berfungsi untuk sumber energi dengan menggunakan energi panas matahari. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif yang berasal dari angin. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Energi gerak pada angin juga dapat diubah menjadi energi listrik dan turbin angin. Turbin angin biasanya terdapat di daerah yang berangin kencang. Di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ketika angin kencang berembus, baling-baling turbin akan berputar. Generator yang terhubung dengan baling-baling akan ikut berputar, sehingga dihasilkanlah listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Saat ini, aliran air yang deras banyak dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Air dibendung dalam sebuah waduk
kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling kincir yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan listrik. Lihatlah aliran sungai ini. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik atau energi hidroelektrik. Semakin cepat aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Nah, berikut adalah pemanfaatan energi air yang ada di Samarinda, yaitu Bendungan Benanga yang terletak di Desa Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Namun, fungsi dari bendungan ini hanya sebagai tempat penampungan air dan irigasi masyarakat setempat. Anak-anak belajar yang pintar ya, serta rajin selalu belajar. Kelak, kalianlah yang menjadikan bendungan Lempake ini sebagai PLTA untuk masyarakat Samarinda. Amin. Sumber energi alternatif yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air yang sangat panas, menyembur ke udara. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Berikut proses skema panas bumi yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sumber energi alternatif selanjutnya yaitu tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar atau biofuel. Misalnya tanaman jarak dan kelapa sawit. Dapat diolah menjadi biodiesel, pengganti solar, serta singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol, pengganti bensin. Wah, coba kalian amati. Hanya dengan biji jarak, kita sudah bisa memasak. Pengganti bahan bakar, tabung yang ada di rumah-rumah. Keren ya. Selain biji jarak, singkong dan tebu juga dapat dijadikan sebagai bioetanol atau pengganti bensin. Bisa dilihat pada gambar. Wah, wah, wah. Keren lagi ya. Sumber energi alternatif yang terakhir adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga, misalnya sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar. Kurang lebih seperti ini ya pemanfaatan limbah organiknya. Dan ini adalah hasil dari penyulingan limbah organik. Terkadang kita berpikir ya, bagaimana limbah sampah-sampah ini yang dijadikan sebagai limbah organik dapat dijadikan sebagai pengganti bahan bakar. Tentunya, semua ini karena ilmu pengetahuan yang berkembang semakin canggih dan semakin modern. Ilmu pengetahuan ini pastinya didapat dengan belajar yang tekun. Jadi, anak-anak selalu rajin belajar ya, dan tetap semangat. Nah, bagaimana dengan pembahasan energi alternatif tadi? Pasti sudah mengerti. Sekarang, silakan kalian kerjakan evaluasi dari materi yang sudah Bu Guru berikan tadi. Selamat bekerja dan tetap semangat!